Ngomong aja, nggak sakit kok. Berani coba ngomong lagi, kalau yakin. Jadi bisa, Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Polisi telah menangkap George Sugama Halim, ini anak bos pemilik toko roti di Jakarta Timur yang secara brutal menganiaya karyawannya. Ini karyawan orang tuanya ya, bukan karyawan dia ini. Hanya gara-gara masalah sepele, yakni si karyawati ini menolak untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Dan kasus ini menjadi banyak sekali mendapat sorotan karena kasusnya sudah berlangsung lama, sudah dilaporkan ke polisi, tapi kasusnya tidak segera diusut tuntas. Dan kemudian di media sosial bahkan beredar foto-foto ini si anak pemilik bos roti itu bersama dengan sejumlah petugas keamanan, aparat penegak hukum lah tepatnya seperti itu. Dan ini kemudian menimbulkan spekulasi apakah karena dia punya koneksi dengan para aparat penegak hukum maka kasusnya itu tidak segera ditangani. Barulah kemudian setelah kasusnya ini meledak di media sosial, polisi bertindak dengan cepat dan si pelaku segera ditangkap. Benarkah itu yang terjadi? Nah, ini menarik sekali karena kemudian kasusnya itu dibawa ke Komisi 3. Ini pengacara dari si korban Dwi Ayu ini, si korban sendiri juga diundang untuk rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI. Saya ajak Anda untuk merefresh kembali bagaimana video yang viral tersebut dan kemudian akhirnya mengundang atensi dari netizen yang rame-rame memention kasus ini dan kemudian narasinya itu disebutkan memaksa polisi kemudian bertindak dengan cepat. Ngomong aja, nggak sakit kok. Berani coba ngomong lagi, kalau yakin. Jadi bisa, Aris. Gua nggak ada sakit kok. Ngomong lagi lo. Lo ngomong. Gua nggak ada sakit kok. Gua nggak ada sakit gua. Hah? Lo nggak ada ngomong gua nggak sakit kok. Lo nggak ada ngomong nggak sakit gua. Gua di situ di sini lo. Pulang lapor polisi. Benarkah polisi bertindak sangat lamban menangani kasus itu? Dan ini ternyata bukan hanya opini dari para netizen, karena Irjen Pol Purnawirawan Rikwanto, anggota Komisi 3, yang notabene dia adalah seorang polisi bintang 2, dan sekarang menjadi anggota Komisi 3 dari fraksi Golkar, itu juga punya penilaian yang sama. Dia mempertanyakan itu kepada Kapolres Jakarta Timur. Pak Kapolres, terima kasih sudah ditangkap. Terima kasih sudah diusut tuntas pelakunya dengan gerak cepat. Saya lihat videonya di YouTube proses penangkapannya sampai saat ini sudah ditahan ya. Ya, akhirnya tertangkap juga. Akhirnya bisa ditangkap juga. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat masalah penanganan kepolisian. Itu sejak dilaporkan 18 Oktober ya. Ya. Dan tertangkap 16 Desember. Ya, kurang lebih 2 bulan. Padahal itu penganiayaan kalau dikategorikan luka tadi itu ya, kategori yang ringan tapi bisa juga berat. Kalau dia pingsan dirawat jadi berat itu. Ya, tapi apapun yang terjadi dari videonya terlihat bahwasanya itu berat ya, karena dilempar pakai segala macam, kena badannya bahkan yang vital ya, bisa efeknya lebih jauh lagi kalau tidak dihentikan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu.
Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan. Terus penangkapannya hampir 1 bulan juga. Itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya, jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. Ya, apapun kasusnya, siapapun pelapornya, itu perlakuannya sama di muka hukum. Ya, Polri diberi negara, dikasih kewenangan, dikasih perlengkapan untuk penegakan hukum. Siapapun yang bermasalah dengan hukum, tidak pilih-pilih, kerjakan itu. Ya. Namun demikian saya apresiasi sama Polres yang akhirnya bisa menangkap pelaku. Kalau masalah pelaku kemudian disinyalir, katanya ini ya, ada perkembangan pemikirannya agak terbelakang, itu jangan diterima mentah-mentah. Ya, harus diobservasi dulu kalau memang perlu. Di tempat yang ditentukan, baru disimpulkan oleh pihak yang punya keahlian tentang itu. Ya, kalau tidak, berlakukan dia seperti orang-orang atau pelaku atau tersangka pada umumnya. Ya, melakukan penganiayaan berat, ya hukumannya ada. Ini koreksi saja kepada Jakarta Timur dan kepada seluruhnya anggota kepolisian. Jangan pilih-pilih dalam menangani kasus, jangan nanti-nanti. Kalau prinsip saya itu makin cepat ditangani, makin cepat terungkap. Karena semuanya masih segar. Terlalu lama makin kabur, ada distorsi. Apalagi nanti ada yang datang, itu sahabat saya, itu teman saya, tolong Pak dibantu. Nah itu lebih parah lagi nanti penyelesaiannya. Ya, kasihan korban ini. Apalagi sampai kehilangan motor ya, udah jatuh timpa tangga, ditipu pula. Ya barangkali Pak Polres berkenan mungkin itu motor yang hilang ya, supaya kembali lagi, cari pelakunya atau bagaimana. Pak Kapolres ya, kasih tahu lagi anggotanya supaya lebih gigih lagi dalam rangka menangani kasus-kasus yang dilaporkan. Nah, bagaimana tanggapan dari Kapolres Jakarta Timur? Dia menjelaskan secara kronologis peristiwa, sehingga kemudian terkesan kasusnya jadi sangat lamban. Kami jelaskan terkait dengan timeline penyelidikan. Jadi mulai pembuatan laporan polisi terjadi pada tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober itu juga setelah kita menerima laporan polisi, selanjutnya penyidik Polres Metro Jakarta Timur mengantarkan saudara pelapor atau korban ke Rumah Sakit Polri untuk divisum. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2024, penyidik mengirimkan SP2HP pertama dan sekaligus mengirimkan surat undangan klarifikasi ke saudari Dwi Ayu Darmawati. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2024 kami melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saudari pelapor. Dan tanggal 5 November kami mengirimkan SP2HP kedua dan sekaligus undangan klarifikasi ke saudari Linda Pancawati. Linda Pancawati pada tanggal 5 November 2024. Kami jelaskan di sini, kami mengirim surat panggilan kepada Ibu Linda karena sesuai dengan berita acara
klarifikasi dari saudara pelapor, dia menyebutkan ada 2 saksi yang melihat pada saat itu, yaitu Ibu Linda Pancawati dan salah satu rekan kerjanya bernama Cika. Berikutnya, karena kami tidak mengetahui alamat Cika, karena hanya menyampaikan dan nomor telepon dan kami sudah menghubungi Cika. Berikutnya, tanggal 21 November 2004 kami melakukan pemeriksaan klarifikasi. Kami jelaskan di sini bahwa memang ada jangka waktu dari tanggal 5 sampai tanggal 21 karena ada dari saksi yang akan kami meminta pemeriksaannya ditunda ke tanggal 21 November tersebut. Selanjutnya, kami mengirimkan SP2HP ketiga dan undangan klarifikasi ke saudara Zor Sugama Halim, saudara terlapor, pada tanggal 29 November 2004. Jeda waktu itu kami telah berkomunikasi dengan saksi yang disampaikan, salah satu saksi teman kerja saudara Dwi Ayu Darmawati bernama Cika ini, tapi selalu mengulur waktu dan sampai saat ini pun yang bersangkutan pada akhirnya menyampaikan kepada kami dia tidak akan menjadi saksi terhadap kasus ini. Berikutnya, kami melakukan pemeriksaan klarifikasi kepada saudara terlapor Zor Sugama Halim pada tanggal 13 Desember 2024 dan melakukan gelar perkara pada tanggal 13 Desember 2024 untuk meningkatkan ke tahap penyidikan. Gelar perkara ini untuk menentukan ada atau tidaknya pidana yang dilaporkan. Kami jelaskan juga ini bahwa yang dilaporkan pada kami pada saat itu adalah pidana umum biasa. Tidak ada kasus tertangkap tangan ataupun kasus viral. Dan pada saat pemeriksaan klarifikasi pertama, tidak ada data-data yang disampaikan tadi oleh Ayu disampaikan kepada penyidik terkait dengan yang beredar di media sosial. Ini fakta-fakta ya pemeriksaan pada tanggal 17 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan di toko roti Lindayes Bakri, Jalan Penggilingan nomor 14 RT 8 RW 9 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dan yang menjadi korban adalah saudara Dwi Ayu Darmawati, karyawan toko, dan diduga terlapornya adalah Zor Sugama Halim, anak pemilik toko. Terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan makanan yang dipesan melalui online ke kamar pribadi terlapor di lantai 2. Namun korban menolak karena bukan pekerjaannya dan terjadilah cekcok mulut antara korban dengan terlapor dan yang membuat terlapor emosi adalah kata-kata yang dikeluarkan juga oleh korban atau terlapor sehingga yang bersangkutan naik pitam dan emosi dan terjadilah penganiayaan berupa pelemparan yang dilakukan dengan kursi besi, loyang kue ke arah korban dan mengenai ke tubuhnya dan menyebabkan luka sobek di kepala. Yang mengakibatkan luka sobek ini adalah alat barang buktinya itu loyang kue dan memar paha kiri dan kanan serta luka memar di tangan sebelah kiri. Penyebab penganiayaan ini sudah kami sampaikan tadi karena ada kata-kata adu mulut antara si terlapor dan pelapor atau korban. Ini foto-foto pun yang kami dapatkan ini setelah kami Kapolres menyampaikan ke saudara pelapor bahwa harus menyampaikan foto dan rekaman. Itu sudah pada mau pemeriksaan dan kami minta untuk ditambahkan di dalam berita acara. Jadi ini foto-foto ini tidak disampaikan pada saat itu dan rekaman ini juga baru disampaikan oleh pelapor pada saat sudah kasus viral. Kenapa? Iya. Suara apa itu? Lanjut ya. Oh ini. Iya itu. Ini kita baru dapatkan dari saudara Ayu, dan baru berikan kepada kami setelah kasus viral dan kami mau meningkatkan ke tahap penyidikan. Ada gambar ini Pak? Blur aja. Lanjut kita ke proses, lanjut pada
pada hari Jumat tanggal 1 November 2004, penyidik atau penyidik pembantu melakukan pemeriksaan keterangan klarifikasi terhadap saksi korban yaitu saudara Dwi Ayu Darmawati. Pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan keterangan klarifikasi terhadap saksi yaitu saudara Linda Pancawati. Pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2004, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan keterangan klarifikasi terhadap saksi korban, bukan saksi korban tapi terlapor yaitu saudara Sor Sugama Halim. Ini ada foto-foto yang kami sampaikan. Berikutnya tahap penyidikan. Jadi setelah kasus tahapan penyelidikan selesai, kita gelar perkara dan diputuskan bersama untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Inilah dasar-dasar penyidikan. Ya, lanjut Pak, ini kan udah tahu semua. Ya, timeline penyidikan. Kami mengirimkan SPDP ke pelapor atau pada tanggal 14, ini SPDP yang SPDP ke pelapor pada tanggal 14 Desember 2004. Berikutnya pada tanggal 14 Desember juga kami mengirimkan surat panggilan kepada pelapor. Dan tanggal 15 Desember kami melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan para saksi. Tanggal 15 Desember juga kami melakukan penyitaan barang bukti. Dan tanggal 16 Desember kami mengamankan terlapor karena pada saat itu kami mengirimkan surat panggilan terhadap terlapor, namun kami berkomunikasi terlapor berada kedudukannya di daerah Sukabumi sehingga kami langsung melakukan pengamanan terhadap terlapor di daerah Sukabumi pada tanggal 16 Desember 2004. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember kami juga melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Dan tanggal 16 Desember itu juga kami menetapkan tersangka dan kami melakukan penahanan dan press release. Proses penyidikan. Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2004, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yaitu saudara Dwi Ayu Darmawati. Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2004, penyidik pembantu melakukan penyitaan barang bukti. Pada hari Senin tanggal 16 Desember, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi yaitu saudara Linda Pancawati. Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2004, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yaitu saudara Sor Sugama. Perlu kami sampaikan juga di sini bahwa salah satu saksi teman rekan kerja daripada pelapor sampai saat ini tidak mau diambil keterangannya sebagai saksi. Dia menolak untuk dijadikan saksi. Namun kami sudah berkomunikasi dan kami sudah mengirimkan surat resmi untuk segera yang bersangkutan juga dijadikan saksi karena terdapat di dalam BAP saudari pelapor. Ini barang bukti yang kami sita. Yang pertama adalah 1 buah kursi besi, 1 buah loyang, 1 buah mesin EDC BCA, 1 buah patung pajangan. Kursi sebesar ini dilempar, astagfirullahaladzim, benar-benar. Dilempar ke Mbak Ayu ini, yang sebesar ini. Oke, lanjut. Ya, ini proses penyidikan yang dapat kami tampilkan. Yang bersangkutan itu tersangkanya. Coba lanjut Pak. Ini tersangkanya yang berbadan besar, saudara Sor Sugama Halim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan kami dari Polres Metro Jakarta Timur berharap ada masukan, arahan, dan kami mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada hal-hal yang kurang ataupun tidak layak kami lakukan. Dan kami mendasari proses penyidikan ini sesuai dengan SOP yang berlaku di dalam proses penyidikan tindak pidana yang berada di Polri sesuai dengan Perkap dan Perkabareskrim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tadi Kapolres menjelaskan secara kronologis, memang ada beberapa kejanggalan atau kalau nggak kejanggalan pertanyaan mengapa ada kasus tersebut lama sekali
proses tadi dengan alasan bahwa saksinya yang minta penjadwalan sehingga berlangsung lama, dan kemudian juga salah satu saksi karyawan rekan korban yang diajukan katanya menolak sampai terakhir itu menolak untuk memberikan penjelasan. Tapi apapun lepas dari itu, saya kira kritik dari Pak Rikwanto tadi penting diperhatikan, jangan sampai ada laporan-laporan kasus macam ini kemudian menunggu viral dulu baru kemudian polisi bertindak. Jadi tidak salah kalau sekarang ada gium tadi itu no viral no justice, artinya jangan lapor ke polisi dulu sebelum itu viral ya, diviralkan dulu dan kemudian memaksa polisi bertindak. Saya Hersumno Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.